Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil ghurril muhajjilin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala sayyiril anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa ashabihim ajma'in. Ya Allah ya Haqqu ya Nuru ya Mubin nawwir qulubana binurika innaka ala kulli syai'in qadir bi barakati wa karamati wa asrari jami ahli silsilah qadiriyah naqsyabandiyah ma'ad suryalaya radhiyallahu anhum wa qaddasa sirahum amin amma ba'du. Hadratul Mukarramin yang mulia para masyayikh ahli silsilah thariqah qadiriyah naqsyabandiyah pondok pesantren Suryalaya bil khusus hadratus syekhina mursyidina sultan auliya fi hadzal zaman as-sayyid asy-syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masul qaddasallahu sirrahu. Semoga kita semua selalu mendapatkan limpahan barokah karomah dari Syekh Mursyid sehingga bisa mengamalkan amaliyah ini dengan istiqomah. Yang mulia para kiai, para asatidz, para hujjaj, para mubalik, para kasepuhan, khusus yang mulia pembawa acara Ustadz Turmudi, juga Teh Susi, Bu Hajah Wahyuni, para sesepuh yang lain yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para petugas manakib. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa sama-sama khidmat kepada Syekh Mursyid. Hari ini bertepatan dengan tanggal 27 Rajab, di mana semua umat Islam merayakan momentum Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Dulu kita sebelum bertemu Syekh Mursyid, momentum Isra dan Mi'raj itu hanya kita rayakan selama 1 tahun sekali, yaitu pada tanggal ini, tanggal 27 Rajab setiap tahunnya. Tapi alhamdulillah setelah bertemu Syekh Mursyid, ternyata momentum Isra dan Mi'raj itu sebagaimana istilah yang disampaikan oleh guru mursyid kita adalah peristiwa perjalanan rohani, bukan hanya dialami oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW saja, tetapi itulah perjalanan kita para salik, para murid untuk menuju ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan itu yang akan saya sampaikan pada sore hari ini. Saya hanya akan menyampaikan sejarah disyariatkannya sholat saja secara singkat, sebagai pengetahuan untuk kita dan juga hikmah-hikmah yang terkandung dalam sejarah pensyariatan sholat itu sendiri. Baiklah ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam beberapa kitab, diantaranya Imam An-Nawawi di dalam kitab Sulamun Munajat meriwayatkan bahwa sholat itu termasuk ibadah ataupun syariat Allah yang dilaksanakan bukan hanya oleh umat ini, oleh umat Nabi Muhammad SAW saja, tetapi nabi-nabi terdahulu juga melakukan ibadah sholat. Hanya saja ikhtilaf, tidak ada riwayat pasti mengenai tata caranya dan waktunya. Hanya saja di dalam kitab itu Sulamul Munajat itu dikatakan bahwa sholat subuh itu adalah sholatnya Nabi Adam. Kemudian sholat zuhur itu adalah sholatnya Nabi Ibrahim. Kemudian sholat asar adalah sholatnya Nabi Yunus. Sedangkan sholat maghrib itu adalah sholatnya Nabi Isa. Kemudian sholat isya adalah sholatnya Nabi Musa alaihimussalam. Ini tentu ikhtilaf, tidak ada riwayat yang pasti. Dan hal seperti ini tidak mesti diyakini kebenarannya ataupun tidak bisa ditentang. Hal seperti ini hanya perlu diketahui saja. Hanya saja yang pasti secara bahasa sholat itu, kata sholat, istilah sholat itu sudah ada sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Di masyarakat Arab saat itu sudah mengenal kata sholat. Dan dimaknai sholat itu di dalam kamus-kamus, berdasarkan praktek yang dilakukan oleh orang Arab, kata sholat dimaknai oleh mereka sebagai
ad-du'a wal istighfar. Doa dan istighfar. Di kitab-kitab fikih itu masih dicatat bahwa as-salatu lughatan ad-du'a. Salat secara bahasa adalah doa. Hal ini bisa kita lihat pada surat Al-Anfal ayat 35. Itu ayat yang sering disampaikan oleh guru mursyid kita, yaitu wa maka naswalatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Syekh Mursyid menyampaikan ayat ini dari segi makna sufi atau makna hakiki. Sedangkan asbabun nuzul, sebab turun ayat ini adalah menceritakan salat orang musyrik pada saat itu. Wa makana sholatuhum indal baiti illa muka wa tasdiyah. Praktek salat mereka orang musyrik pada saat itu di sekeliling Ka'bah illa muka wa tasdiyah adalah berupa muka tepuk tangan, wa tasdiyah dan siulan. Itulah yang dirawatkan oleh Ibnu Abbas. Mereka melakukan tawaf ibadah di sekitar mengelilingi Ka'bah dalam keadaan telanjang, dalam keadaan dengan bertepuk tangan dan bersiul. Ini riwayat dari Ibnu Abbas bahwa orang-orang Arab musyrik Quraisy pada saat itu melakukan ibadah di sekitar Ka'bah dengan cara dalam keadaan bertelanjang, tidak mengenakan sehelai pakaian sedikit pun, karena alasan mereka tidak mau beribadah menggunakan pakaian di mana pakaian itu mereka gunakan melakukan maksiat. Inilah kebodohan orang Quraisy. Mereka memilih bertelanjang. Kemudian mereka melakukan semacam tepuk tangan dan bersiul sebagai ibadah. Adapun menurut riwayat lain, menurut riwayat Mujahid dan Muqatil, dikatakan bahwa praktek mereka ini bukan ibadah, tetapi praktek mereka ini hanya sekedar istihza, yaitu bahasa kita ngejek, mengejek sholatnya Nabi. Nah, inilah kata sholat bermakna adua. Dan praktek sholat sudah ada sebelum di orang Arab, sebelum datangnya syariat Islam. Hanya saya tadi praktek musyrik Arab saat itu sholatnya berupa itu. Kalau kita ikut kepada pendapat Ibnu Abbas, berupa mengelilingi Ka'bah dengan bertepuk tangan dan bersiul dengan tujuan ibadah. Menurut mereka, tentu maka datanglah syariat Islam membenarkan praktek sholat itu. Kemudian kewajiban sholat itu termasuk kepada kewajiban syariat awal, karena surat ketiga yang turun kepada Nabi Muhammad SAW, walaupun ada ikhtilaf, tapi yang masyhur adalah surat Muzammil. Di dalam surat Muzammil itu Nabi Muhammad mendapat perintah kumil laila illa qalila nisfahu awin kusminhu qalila auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Artinya para ulama dari surah Muzammil ini mereka mengatakan bahwa syariat awal pada masa itu adalah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat umat Islam pada saat itu sudah diwajibkan untuk melakukan sholat malam. Sholat malam, tahajud, istilah kita saat ini, itu ibadah wajib, termasuk ibadah yang pertama disyaratkan oleh Allah. Hanya saja kalau kita mencari di dalam kitab-kitab mengenai tata cara sholat Nabi pada sebelum diwajibkannya sholat 5 waktu, tidak akan kita temukan, dan itu juga tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Nabi. Artinya hal seperti itu tadi adalah bukan hal yang mesti diketahui, tapi yang sesuai dengan keterangan yang tertulis bahwa sudah ada sebelum ada sholat 5 waktu, Nabi sudah melakukan sholat. Di antaranya adalah sholat tahajud itu. Dan kalau kita lihat surat Al-Alaq juga ada firman Allah
menceritakan tentang Abu Lahab, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ini kan ayat-ayat pertama yang turun sebelum adanya peristiwa Isra Mi'raj. Allah menceritakan Abu Lahab yang menghalang-halangi Nabi ketika sholat. Artinya sebelum Isra Mi'raj, Nabi sudah sholat. Hanya saja praktek sholatnya dan praktek sholat dan waktunya tidak diketahui. Walaupun ada ulama yang mengambil keterangan dari surah Ghafir ayat 55, wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar, sebagai dalil bahwasanya sholat sebelum Isra Mi'raj itu waktunya adalah pada pagi dan sore hari. Pagi dan sore. Kemudian ditambah dengan tadi tahajud itu awalnya wajib. Kemudian setelah beberapa bulan, ada riwayat 8 bulan, ada riwayat 12 bulan, ada riwayat 16 bulan, kewajiban tahajud itu mansuh, dinasah, dihilangkan, dihapuskan. Artinya yang tadinya wajib kemudian menjadi sunnah. Itulah firman Allah masih di surat Al-Muzammil ayat ke-20, fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Inilah makna ayat ini oleh sebagian ulama dimaksudkan kepada nasah, digantinya hukum wajib tahajud menjadi sunnah. Tentu untuk umat, adapun Nabi hukumnya tetap sunnah, tapi Nabi melaksanakan itu seperti tahajud itu seperti wajib, dan wajib bagi Nabi, tidak pernah ditinggalkan. Inilah, jadi ibadah sholat, ada yang mengatakan ibadah yang sudah dilakukan oleh para Nabi, tapi tidak sesempurna sebagaimana ibadah sholat yang kita lakukan sekarang, dan tidak sebanyak sebagaimana sholat yang kita lakukan sekarang, dalam artian sholat yang wajib. Kemudian sebelum Isra dan Mi'raj pun Nabi sudah melakukan sholat. Hanya saja tadi sholatnya pagi dan sore, 2 rakaat saja, ada riwayat seperti itu, pagi dan sore. Kemudian pertama kali Allah mewajibkan ibadah sholat malam sebagai kewajiban, kemudian dinasah menjadi sunnah. Barulah kemudian pada tahun ke-10 dan ke-11 Hijriyah, ya, ini ikhtilaf, ada yang bilang 10, ada yang bilang 11. Bahkan saya pernah mendengar dari kalam guru mursyid kita pada tahun 12 Hijriyah, Allah memuliakan Nabi kita dengan peristiwa Isra Mi'raj. Yang dari peristiwa Isra Mi'raj inilah kemudian Nabi menerima kewajiban sholat 5 waktu. Inilah baru kemudian setelah 10 tahun daripada kenabian, ataupun 11 tahun ataupun 12 tahun daripada kenabian, barulah disyariatkan, diwajibkan ada ibadah sholat 5 waktu dengan tata cara dan waktu-waktu yang sebagaimana kita ketahui sekarang ini. Inilah sejarah singkat mengenai sholat. Dari sejarah ini kita bisa mengambil hikmah untuk kita sebagai para salik, para murid. Apa hikmahnya? Sebagaimana syariat-syariat Islam yang lain selain daripada sholat, Allah mensyariatkan ibadah itu secara tadriji. Tadriji itu artinya bertahap. Bertahap, tadi awalnya sholat itu pagi dan petang, kemudian sholat malam diwajibkan, kemudian dinasah sholat malam menjadi sunnah. Bahkan ada riwayat sholat 5 waktu itu awalnya diperbolehkan bercakap-cakap di dalam sholat itu. Itu ada di riwayat Zaid bin Arqam di dalam kitab Al-Bukhari. Awalnya boleh ketika sholat sahabat bercakap-cakap, berbicara. Tapi kemudian hal itu dilarang. Jadi sesempurna seperti sekarang. Artinya apa? Hikmah yang pertama adalah at-tadrij fit tarbiyah ar-ruhaniyah. Baik kita para salik, para murid, dari sejarah sholat ini ada hikmah bahwasanya dalam mendidik ruh, dalam mendidik diri kita ini, kita mesti tadrij. Tadrij itu bertahap. Bertahap, jangan memaksakan. Jangan berambisi. Semua yang dari guru mursyid ingin langsung dilaksanakan. Kalau bisa ya tidak apa-apa, bagus. Artinya kita
sebagaimana sabda Nabi, nafsuka matiyatuka farfuk biha. Nafsumu, dirimu itu adalah tungganganmu yang mengetahui kapasitas tunggangan kendaraan, yang mengetahui kecepatan kendaraan, kualitas kendaraan adalah pemiliknya. Yang mengetahui kemampuan diri kita adalah diri kita, dan tentu guru mursyid. Artinya apa? Jangan terlalu berambisi sehingga akhirnya patah. Maksud patah itu artinya ada kisah seperti ini. Ada kisah, ini kisah nyata ya. Ada ikhwan baru itu karena saking semangatnya dia itu melakukan setelah talqin itu malamnya itu karena dapat ukudul juman zaman itu ya, zaman 2011-an ya. Dia tidak bergaul dengan ikhwan yang lain. Dia dapat hanya sekedar melihat kitab ukudul juman, dia melihat khotaman. Jadi ikhwan baru ditalqin, jadi lihat khotaman itu langsung diamalkan semua full. Khotaman tam dari habis isya sampai dengan hampir menjelang subuh. Tadi saking semangatnya. Tapi tanpa bimbingan, dia tidak tahu bahwa khotaman itu tidak mesti dilakukan seperti itu. Akhirnya apa? Esok harinya dia sakit dan kapok istilahnya. Inilah kita. Dalam kaidah usul dikatakan ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Sesuatu yang tidak bisa diambil semuanya, janganlah ditinggalkan semuanya. Kalau kita belum bisa mengamalkan semua amaliyah mursyid, paling tidak dzikir jahar, dzikir khafi, ba'da salat jangan ditinggalkan. Kalau kita memang sibuk, setelah setiap sholat belum bisa 165 atau bahkan 561 karena memang benar-benar sibuk, tidak mengapa 3, tapi benar dikodok, diganti di waktu yang luang, yang senggang. Itulah yang sering disampaikan oleh para wakil ketika mentalkin dan dari guru mursyid. Paling minim 165, kalau sedang sibuk boleh 3, tapi dikodok. Ini dalam rangka tarbiyah. Tadrij fit tarbiyah, bertahap dalam mendidik. Inilah kita, nafsu kita bagaikan kendaraan baik kita. Maka gunakanlah kendaraan itu sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kemampuan daripada diri kita. Jangan terlalu bersemangat, akhirnya jadi hilang gairah. Jangan juga terlalu lambat. Artinya tadi, kita mesti tahu, mesti mengukur. Kalau semua sholat sunnah belum bisa kita amalkan, paling tidak ada sholat sunnah dari guru mursyid yang istiqomah, yang kita amalkan. Entah itu malamnya, entah itu pada maghribnya, entah itu yang paginya. Kalau kita belum bisa mengamalkan sholat sunnah sesuai dengan waktunya, kerjakan pada waktu yang kita bisa. Bahkan di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, sebetulnya bagi orang yang sudah istiqomah, ketika sholat malam tertinggal, untuk menjaga keistiqomahannya, dia boleh melakukan sholat malam pada saat dia bangun, istilahnya pagi hari, di kodok. Artinya apa? Dari sini kita mengambil pelajaran bahwa untuk belajar istiqomah itu perlu tahapan. Istiqomah itu diraih dengan kita bertahap, sedikit demi sedikit. Dan untuk menjaga istiqomahan itu diantaranya adalah yang pertama, kalau belum bisa dikerjakan semua, jangan ditinggalkan semua. Kerjakan yang bisa kita kerjakan semampu kita. Kemudian yang kedua, kalau kita belum bisa mengerjakan amaliyah guru mursyid sesuai dengan waktunya, kerjakan pada waktu yang bisa kita kerjakan, yang memungkinkan untuk kita untuk mengerjakan itu. Jangan sampai ditinggalkan sama sekali. Seperti ada beberapa ikhwan yang bertanya kepada saya mengenai sholat isyraq, kapan akhir waktunya, dan duha, kapan akhir waktunya. Dalam rangka belajar istiqomah ya, bukan hukum tetap. Dalam rangka belajar istiqomah, kerjakanlah isyraq dan duha itu pada waktu yang kita bisa kerjakan.
daripada kita tinggalkan sama sekali. Sebagaimana zikir, jangan sampai kita tinggalkan jangan sampai kita tinggalkan ketika kita ini belum bisa istiqomah tadi, kerjakan sesuai yang kita bisa. Kemudian hikmah yang kedua adalah afdoliyatus sholah, yaitu betapa mulia derajat sholat ini. Ibadah yang lain Allah perintahkan melalui wasilah malaikat kepada Nabi. Sedangkan untuk ibadah sholat 5 waktu, Allah langsung mengundang Nabi untuk muhadharah, untuk bertemu langsung, untuk memberikan ibadah sholat ini. Maka Syekh Mursyid mengaplikasikan, menerapkan keutamaan ibadah sholat ini di dalam thariqah kita. Di antara ibadah yang paling banyak dilakukan, riyadhah yang paling banyak dilakukan di dalam thariqah kita, selain zikir adalah sholat-sholat sunnah. Inilah dalam tadi kerangka bahwa sholat itu ibadah yang paling afdol. Semua ibadah sunnah tidak ada yang mengalahkan derajat sholat sunnah. Umroh ataupun haji yang kesekian kali, bukan haji yang pertama, itu masih ada di bawah derajat sholat. Begitu pula ibadah fardu, puasa, zakat, haji, itu ada di bawah derajat ibadah sholat. Makanya kita setelah ketemu guru mursyid dibimbing untuk benar-benar menjaga sholat 5 waktu khususnya. Bukan sekedar menjaga, tapi menunaikan haknya. Apa hak sholat 5 waktu itu? Adalah dikerjakan di awal waktu. Dikerjakan, memperhatikan sunnah-sunnah dan kewajibannya dan rukun-rukunnya. Berikut di dalamnya adabnya. Apa adab sholat itu? Adalah zikir khafi. Inilah yang tidak kita punya kecuali setelah kita berguru kepada guru mursyid. Bahkan maklumat terakhir, kalam-kalam yang sering disampaikan oleh guru mursyid pada akhir-akhir ini adalah jangan keluar rumah kecuali dalam keadaan berwudu dan niat menunggu sholat. Inilah, karena memang sholat itu adalah ibadah yang paling utama. Jadi kesimpulannya adalah kita semua ini sedang sama-sama belajar, kita sama-sama murid, tentu dalam riyadhahnya banyak kekurangan. Kekurangan itu jangan menjadikan kita untuk putus asa ataupun hal-hal yang lain. Kekurangan itu adalah untuk kita perbaiki dengan terus belajar istiqomah, melakukan semua amaliyah mursyid sesuai dengan kemampuan kita pada waktu yang bisa kita kerjakan. Kemudian yang kedua, kita bersyukur kepada Allah sudah dipertemukan dengan guru yang membimbing sholat kita dengan sempurna. Bukan hanya syariat lahir, tapi syariat batin. Bukan hanya saja syariatnya, tapi thariqat dan hakikatnya. Bahkan kita sangat ditekankan untuk sholat awal waktu. Inilah sholat itu yang terakhir adalah barometer untuk semua ibadah. Kalau sholatnya baik, maka semua ibadah pasti baik. Kalau ingin melihat ibadah orang, ibadah kita maksudnya, bukan ibadah yang lain, lihatlah sholat kita. Kalau sholat kita sudah baik sesuai dengan petunjuk guru mursyid, maka insya Allah semua ibadah-ibadah kita yang lain juga sama kualitasnya dengan kualitas sholat kita. Oleh karenanya, terima kasih kepada Allah yang sudah mempertemukan kita dengan guru mursyid. Kiranya ini saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah dan belajar untuk istiqomah. Kita ikut kepada guru mursyid, mengamalkan, mengamankan dan melestarikan semua ajaran yang sudah diberikan kepada kita semua. Bibarakati wa karam Syekh Muhyiddin Muhammad Abdul Ghazalul Masrur qaddasallahu sirrahu. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir saya mohon doa kepada semua ikhwan yang hadir pada sore hari ini. Alhamdulillah saya
mendapatkan sedang studi melanjutkan S2 di Yogyakarta. Semoga saya dalam proses studi ini diberikan kelancaran dan kemudahan, lulus sesuai dengan waktunya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh.